Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karvina AR. Saya jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait teori stewardship yang merupakan salah satu tugas final saya di mata kuliah teori akuntansi. Oke, baik teman-teman, di dalam teori stewardship saya akan menjelaskan terkait 4 poin. Yang pertama adalah pengertian teori stewardship, yang kedua adalah faktor-faktor yang membedakan antara agensi teori dan stewardship teori, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan teori stewardship jika dibandingkan dengan teori agensi, dan yang keempat adalah dasar-dasar perilaku stewardship. Baik teman-teman, pertama-tama kita akan menjelaskan terkait pengertian teori stewardship. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Nah, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Selain itu, selaku perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya, sebab steward ini berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi di mana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik dan prinsipalnya. Teori stewardship menurut para ahli. Jadi, ada 4 kemudian para ahli yang mengemukakan pendapatnya, teman-teman. Yang pertama adalah menurut Donaldson. Pada tahun 1999 dia mengatakan bahwa stewardship ini didefinisikan sebagai situasi bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan prinsipal. Kemudian yang kedua adalah menurut Morwaningsari, yaitu pada tahun 2009. Nah, dia mengemukakan bahwa stewardship teori yang kemudian menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kemudian yang keempat, teman-teman, menurut Saharjo pada tahun 2007, teori leadership ini mengemukakan mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Dan yang terakhir adalah menurut Hernandez. Nah, menurut Hernandez pada tahun 2008, dia mengemukakan bahwa stewardship ini didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang menampakkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi yang kemudian melayani kepentingan pribadi seseorang. Poin yang kedua adalah faktor-faktor yang membedakan antara agensi teori dan stewardship teori. Nah, yang pertama ada faktor psikologi. Dalam hubungan antara faktor psikologi, perbedaan mendasar antara agensi teori dan stewardship teori dapat ditelusuri pada perbedaan model of mind. Nah, menurut agensi teori, manusia adalah dasar atau akar dalam rasionalisme ekonomi. Kemudian pandangan atas ekonomi man sebagai suatu penyederhanaan mengenai tingkah laku manusia atas suatu argumentasi more kompleks dan humanistic model of man dapat memperjelas adanya hubungan dengan teori organisasi. Itu menurut Argyris pada tahun 1973 dan Simon pada tahun 1957. Nah, perbedaan khusus yang relevan antara agensi teori dan stewardship teori ini kemudian difokuskan pada motivasi, identifikasi, dan penggunaan power dalam konteks hubungan hierarki.
Nah, untuk lebih mengetahui, saya akan menjelaskan terkait apa sih yang ada di bagian motivasi itu sendiri, teman-teman. Jadi, bagian A itu adalah motivasi, seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Nah, motivasi ini perbedaan utama antara agensi teori dan stewardship. Nah, teori ini difokuskan pada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, di mana agensi teori ini difokuskan pada extrinsic reward, nyata, komoditi yang dapat dipertukarkan dan mempunyai ukuran nilai pasar. Kemudian extrinsic reward ini didasarkan pada sistem penghargaan yang kemudian menggambarkan mekanisme pengendalian pada teori agensi. Stewardship theory difokuskan pada intrinsic reward, di mana penghargaan yang hakiki. Nah, yang tidak dapat diubah dengan mudah. Kemudian penghargaan ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan, prestasi, asosiasi, dan juga aktualisasi diri. Nah, model pada motivasi kerja adalah konsisten dengan asumsi bahwa stewardship theory menambah motivasi kerja internal dan kemudian berperan penting untuk meningkatkan tingkat kerja yang sama baiknya dengan kepuasan kerja. Bagian B adalah identifikasi. Nah, identifikasi ini terjadi di mana manajer kemudian menetapkan sendiri dirinya sebagai anggota dalam organisasi, khusus dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi, di dalam teori agensi, nilai komitmen tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak relevan untuk dijadikan sebagai exchange agreement. Nah, kemudian berdasarkan teori tersebut diajukan dua proposisi. Yang pertama adalah proposisi pertama, orang yang mempunyai identifikasi tinggi dengan organisasi akan lebih suka menjadi steward dalam hubungan steward prinsipal daripada orang yang rendah dalam komitmen nilai. Nah, bagian C yaitu penggunaan kekuasaan. Jadi, motif kekuasaan adalah daya gerak psikologi yang diperlukan untuk prestasi yang dapat mendukung tujuan organisasi. Jadi, sistem pemberian intensif pada pengakuan atas wewenang yang diberikan merupakan gabungan prinsip yang diperlukan dalam pengawasan, teman-teman. Kekuasaan seperti apa? Ya, kekuasaan personal. Nah, kekuasaan personal ini merupakan dasar yang mempengaruhi pada dasar pertanggungjawaban hubungannya dengan prinsipal. Berdasarkan teori tersebut, diajukan proposisi, yaitu orang yang lebih suka menggunakan personal power sebagai dasar untuk mempengaruhi lainnya akan lebih suka menjadi steward dalam hubungan steward prinsipal daripada orang yang kemudian menggunakan power institusional. Bagian B adalah faktor situasional, di mana di dalam faktor situasional ini terdapat 3 bagian, teman-teman. Yang harus kita ketahui yang pertama adalah faktor manajemen. Nah, di dalam faktor manajemen yang digunakan dalam hubungannya adalah stewardship theory, adalah filosofi manajemen yang berorientasi pada keterlihatan. Kemudian budaya. Nah, paham individu kolektif merupakan aspek budaya yang berpengaruh dalam memilih hubungan agen dan stewardship. Dan yang ketiga atau bagian C adalah rentang kekuasaan. Nah, budaya rentang kekuasaan rendah cocok disamakan untuk mengembangkan hubungan leadership karena anggotanya menempatkan nilai yang lebih besar pada kesetaraan dari suatu tang esensial pada prinsipal dan manajer. Poin yang ketiga, teman-teman, adalah pengambilan keputusan teori stewardship jika dibandingkan dengan teori agensi. Ya, saya akan menjelaskan terkait bagaimana pengambilan keputusan teori stewardship jika dibandingkan dengan teori agensi. Nah, pilihan antara hubungan kegiatan stewardship sama dengan keputusan yang merupakan dilema.
Pertama, keputusan dibuat oleh pihak-pihak yang ada dalam hubungan tersebut. Nah, seperti apa itu? Seperti yang kita ketahui bahwa pihak-pihak yang ada di dalam hubungan tersebut itu adalah keputusan yang kemudian diambil teman-teman sekalian. Yang artinya, orang-orang yang berpihak kepada mereka, keputusannya lah yang kemudian akan diterima, dan orang-orang yang tidak berpihak kepada mereka itu tidak kemudian dengar sama sekali. Dan yang kedua adalah karakteristik situasional berpengaruh terhadap pilihan. Nah, karakteristik situasional ini adalah tergantung dari situasi. Nah, dari situasi ini yang kemudian sangat berpengaruh kepada pilihan atau keputusan yang akan kita ambil. Dan yang ketiga adalah harapan bahwa masing-masing pihak ini mempunyai yang lain akan mempengaruhi pilihannya. Nah, poin yang keempat adalah dasar-dasar perilaku akuntansi stewardship, di mana ada bagian A, pendekatan akuntansi internasional terhadap stewardship, pendekatan alternatif bagi studi stewardship, tinjauan konsep stewardship teori, dan bagian D adalah aspek keperilakuan dan stewardship teori. Kemudian dalam garis besar asumsi berdasarkan modal non-korporatif dan stewardship, asumsi-asumsi berikut ini secara umum dapat digunakan. Yang pertama adalah self-interest, yang kedua adalah non-certification, dan yang ketiga adalah context domain independent continue, dan yang keempat adalah berdasarkan asumsi-asumsi di atas. Pembuatan keputusan sering diasumsikan tidak mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah secara optimal atau dalam penggabungan informasi menggunakan teori bias. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait teori stewardship. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kemudian saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman dalam lebih mengetahui secara mendalam terkait teori stewardship. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di follow, di komen, dan subscribe akun dari Akuntansi 19F Universitas Muhammadiyah Makassar. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.